Ya, selamat berjumpa kembali para sahabat Adi Gunawan Institute dimanapun Anda saat ini berada. Berjumpa kembali bersama kami di Adi Gunawan Institute. Dengan saya, Adi Gunawan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan program Ngobrol bareng Adi Gunawan Institute yang kita adakan sehubungan dengan perayaan Hari Disabilitas Internasional tahun 2020. Jadi acara ini memang kita khususkan sebagai wujud ya untuk kita memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan seorang rekan Adi Gunawan Institute, seorang tunanetra yang tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi para sahabat Adi Gunawan Institute yang mengikuti program-program kita. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan saudara Andi Sulfajrin Syam yang akrab dipanggil Fajrin. Halo Mas Fajrin, apa kabar? Halo Mas, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Siap Mas. Tentu luar biasa ya bisa berjumpa kembali walaupun kita ada di program daring ya dalam jaringan ya, kita tidak bertatap muka tetapi kita melalui udara ya. Bertatap telinga Mas. Betul juga ya, bertatap telinga ya, bertatap telinga betul. Jadi sobat-sobat Adi Gunawan Institute, kami ini adalah dua orang tunanetra ya. Jadi mungkin para sahabat bisa melihat kami tapi kami tidak bisa melihat saudara ya. Betul Mas Fajrin ya. Betul sekali Mas. Tapi tetap semangat, tetap kompak, dan tetap berkarya. Ya, luar biasa. Nah, pasti dong Mas. Siap. Sukses terus. Siap. Nah, Mas Fajrin nih, sebelum kita masuk nih dalam obrolan kita nih, di obrolan bareng Adi Gunawan Institute, pertama-tama kita mengucapkan selamat Hari Disabilitas nih ya Mas Fajrin ya. Boleh nih Mas, Mas, ucapan selamat Hari Disabilitas nih Mas, bagi para sahabat Adi Gunawan Institute. Oke, bagi para pemerhati disabilitas, terutama para pemerhati yang juga para sahabat Adi Gunawan Institute, saya sebagai rekan Adi Gunawan Institute, saya Andi Sulfajrin Syam, mengucapkan Hari Disabilitas Internasional yang sudah dicetuskan oleh PBB semenjak 3 Desember 1992. Berarti kurang lebih perayaan HDI itu sudah 28 tahun. Kemudian semoga dengan perayaan HDI yang ke-28 tahun ini bisa semakin meningkatkan kesadaran semua orang bahwa masalah disabilitas bukan masalah tentang mereka yang disabilitas saja, tapi masalah kita semua. Karena pada akhirnya kita semua akan menjadi manusia yang mempunyai keterbatasan tertentu. Jadi marilah kita saling memahami. Jangan memahami ketika kita telah merasakan sendiri, tapi cobalah pahami sebelum kita merasakan keterbatasan tersebut, karena itu adalah kepahaman yang sejati. Karena hakikatnya manusia itu satu, cuman yang membedakan bagaimana kita berbuat dan bagaimana kita berbagi kasih. Karena seperti yang kita tahu bahwa cinta dan kasih adalah hukum tertinggi. Maka dari itu, selamat Hari Disabilitas Internasional, dan semoga kita semua bisa semakin mengasihi dan semakin mengerti satu sama lain. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Fajrin. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Fajrin tadi, bahwa Hari Disabilitas Internasional memang adalah sebagai wujud perjuangan dan upaya untuk bagaimana para penyandang disabilitas secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya untuk bisa bersama-sama untuk membangun kehidupan yang tentunya lebih inklusif ya, lebih mandiri dan kompak bersama-sama untuk berkarya seperti itu. Nah, Mas Fajrin, acara ngobrol bareng kita ini sebenarnya juga adalah bagaimana kita bisa bincang-bincang dengan para tunanetra atau para penyandang disabilitas netra yang bergabung ataupun mengikuti program-program yang diadakan oleh Adi Gunawan Institute itu sendiri. Nah, mungkin sebelum kita lebih lanjut ya membahas tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tentu para sahabat Adi Gunawan Institute ingin tahu lebih dalam nih tentang Mas Fajrin ini siapa, seperti itu ya. Nah, mungkin di pertama ini boleh sedikit diperkenalkan diri nih Mas Fajrin.
perkenalan singkat tentang siapa sih Andi Zulfajrin Syam ini. Silakan Mas Fajrin. Oke, terima kasih Mas Adi atas waktu yang diberikan. Jadi teman-teman semuanya, Sobat Adigun Institute dimanapun berada, kenalkan nama saya Andi Zulfajrin Syam. Asal saya jauh dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Brawijaya pada program studi hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan juga sebagai sekarang juga aktif di Forum Mahasiswa Peduli Inklusi, dan juga pastinya aktif mengikuti dan bergabung dalam beberapa kegiatan di Adi Gunawan Institute. Dan saya juga seorang tunanetra total yang bisa dibilang tidak bisa melihat sama sekali. Mungkin itu Mas perkenalan singkat dari saya. Wah, luar biasa sekali ya, sobat-sobat Adi Gunawan Institute. Bagaimana seorang Mas Fajrin ya bisa menempuh pendidikan tinggi ya sampai ya di Malang ya, merantau ya Mas Fajrin ya, betul ya, melintasi laut antar pulau. Gunung, laut dan lembah Mas. Betul, betul, melewati laut, gunung dan lembah, melewati berbagai tantangan untuk menembus keterbatasan. Tentu luar biasa sekali nih bagaimana Mas Fajrin bisa juga berkesempatan bersama-sama dengan kita di Adi Gunawan Institute ya. Nah, sungguh sangat luar biasa bagaimana juga seorang Mas Fajrin adalah seorang penyandang disabilitas netra, khususnya tunanetra total ya. Dan ini dialami sejak lahir atau bagaimana nih Mas? Saya tunanetra itu sejak tahun 2003 Mas. Jadi dulu saya awas atau bisa melihat seperti orang pada umumnya, tapi di tahun 2003 itu penglihatan berangsur-angsur berkurang akhirnya sekarang jadi total Mas. Oh gitu ya. Jadi iya, Mas. Tentu dalam kondisi seperti ini mengalami perubahan ya Mas ya. Tadinya bisa melihat, tadinya awas, terus sekarang mengalami kondisi tunanetra, tentu ada perbedaan-perbedaan ya Mas ya. Iya Mas. Seperti itu. Pak, luar biasa sekali sobat-sobat Adi Gunawan Institute. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas Fajrin, kegiatan yang sekarang ini Mas Fajrin kerjakan ini apa saja nih, Mas, yang ada di Malang? Oke, untuk kegiatan-kegiatan sendiri tentunya masih kuliah Mas ya. Kuliah masih ada mata kuliah, terus juga baru saya menyelesaikan laporan magang. Selain itu juga aktif nulis-nulis juga di beberapa media, termasuk medianya Adi Gunawan Institute yang mengenai tentang disabilitas. Selain itu juga saya sekarang masih menjabat sebagai Ketua Forum Mahasiswa Peduli Inklusi Universitas Brawijaya, di mana saya pastinya tetap mengawasi ya beberapa program kerja teman-teman, baik itu seminar, baik itu ngumpul-ngumpul bareng, baik itu media edukasi, dan juga beberapa hal lainnya. Dan mungkin bentar lagi sih Mas, ini udah mau selesai jabatannya, dan juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan dari Adi Gunawan Institute sih, termasuk kemarin belajar membatik nih dari Mas Adi, dan itu menurut saya pengalaman pertama yang sungguh asyik sih Mas. Asyiknya itu menantang, menuntut ketelitian dan kecerdikan berpikir, dan juga mental dan fisik dilibatkan gitu di situ Mas, karena ketika melipat itu kan ada cara-cara tertentu, dan kita juga nggak sekedar melipat, kita juga harus mikirin karena kita tunanetra, jadi kita punya trik-trik tersendiri untuk bagaimana melipat yang bagus, dan lipatannya tuh ya nggak kalah sama orang awas Mas. Dan itu menurut saya itu yang menarik sih, nggak nyangka gitu Mas, karena saya sendiri selama ini melipat itu masih kurang bisa, tapi setelah beberapa jam diajari sama Mas Adi malah jadinya suka, dan keren sih Mas kemarin pas belajar membatik itu. Wah, luar biasa ya. Kegiatannya sangat banyak sekali dan juga menjabat sebagai ketua organisasi kemahasiswaan ya, Forum Mahasiswa Peduli Inklusi ya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya luar biasa sekali, juga sebagai
seorang penulis juga ya, dan luar biasa sekali bagaimana Mas Fajrin ini memiliki talenta, memiliki kapasitas di bidang kepenulisan dan terjun di dunia kepenulisan. Ini sangat sangat luar biasa dan patut diberikan apresiasi bagaimana seorang tunanetra yang terus mengasah kapasitasnya ya di bidang-bidang yang anti mainstream ya istilahnya, yang tidak lazim dilakukan oleh para tunanetra kebanyakan seperti itu. Nah, Mas Fajrin kan juga sebagai aktif juga ya dalam kegiatan-kegiatan Adi Gunawan Institute, tadi juga sudah disampaikan ya. Nah, sejak kapan nih Mas? Sejak kapan Mas Fajrin mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan atau program pembelajaran yang ada di Adi Gunawan Institute? Oh iya Mas, waktu itu kan saya masih maba ya di UB sini di Malang, dan kebetulan dapat nih broadcastan dari teman-teman dari grup-grup WA gitu, katanya Adi Gunawan Institute tuh mau mengadakan pelatihan Android. Yang waktu itu loh Mas di Universitas Macung, saya tertarik ini kayaknya. Nah dari situ, dan ternyata antusiasme teman-teman di situ sampai ada yang kalau nggak salah dari Tulung Agung, pokoknya banyak Mas waktu itu pesertanya dari luar Malang, dan situ juga saya semakin tertarik gitu sama beberapa aplikasi. Ternyata dengan mendalami teknologi untuk kita tunanetra di Android itu sangat membantu. Jadi bisa menjadi asistennya kita gitu loh. Itu kan yang Mas Adi jelasin tentang bagaimana kita mengidentifikasi tempat, apakah sudah akses, bagaimana juga kita bisa membaca uang, bagaimana kita juga bisa membaca kayak alamat-alamat perjalanan dan lain-lain. Dan di situ sih Mas awal kenalnya di Gunawan Institute. Habis itu semakin intens kontak-kontakan sama Mas Adi ya, sampai sekarang aktif. Jadi kalau nggak salah itu di 2018 bulan Mei Mas ya, kalau nggak salah. Ya, di situ Mas saya mulai gabung di Gunawan Institute. Wah, luar biasa ya. Jadi 2018 juga secara resmi Adi Gunawan Institute diluncurkan, dan program pertama yang kita berikan kepada para tunanetra adalah program pelatihan ponsel Android atau pelatihan ponsel bicara yang diadakan di Malang ya waktu itu. Ya, betul. Bulan Juni gitu. Bulan Juni tahun Juni ya. Iya, kalau nggak salah. Iya, saya agak sedikit lupa nih bagaimana. Bulan Juni tahun 2018 seperti itu. Ya. Dan memang diikuti oleh banyak peserta, bahkan bukan hanya dari Malang ya, tapi dari daerah luar Malang, seperti Surabaya, Tulung Agung, bahkan Magetan. Mereka hadir di acara tersebut. Begitu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa nih. Nah, selain itu kira-kira ada program yang lain nih Mas, yang Mas Fajrin ikuti sepanjang tahun 2018 sampai saat ini begitu Mas? Kalau di Adi Gunawan Institute sendiri seperti yang saya tadi jelasin juga, kayak ikut belajar membatik sama Mas Adi, sama sekarang juga kan kita ini kan lagi dapat amanah dari Mas Adi sendiri sebagai founder Adi Gunawan Institute untuk bagaimana kita bisa mengembangkan literasi untuk teman-teman disabilitas, karena seperti yang Mas Adi bilang tadi, bisa dibilang memang kerjaan atau profesi menulis itu belum banyak yang diminati teman-teman disabilitas netra. Mainstreamnya itu kan disabilitas netra, midget, dan bermain musik. Sedangkan kita di Adi Gunawan Institute meskipun juga mewadahi teman-teman itu, tapi kita juga menginginkan literasi teman-teman disabilitas itu tinggi, karena dengan literasi yang tinggi maka finansial itu akan lebih gampang di manajemen, dan akhirnya bisa menjadi salah satu cara untuk tetap bertahan di segala kondisi, Mas, terutama di tengah pandemi ini. Ya, luar biasa sekali para sahabat Adi Gunawan Institute ya. Mas Fajrin ini cukup aktif ya. Kami memantau bagaimana Mas Fajrin ini selalu sigap dalam setiap event, dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Adi Gunawan Institute. Bahkan juga ketika kami mengadakan diskusi-diskusi begitu ya, dan kami mencoba mengundang teman-teman disabilitas netra atau tunanetra yang ada di jaringan kami, itu Mas Fajrin adalah salah satu tunanetra yang aktif dan proaktif dalam mengikuti setiap diskusi, sumbang saran, bahkan juga aktivitas-aktivitas yang lain yang sangat membantu
bagaimana Adi Gunawan Institute ini bisa berkembang lagi seperti termasuk juga adalah bagaimana bisa terwujudnya dunia literasi yang akan kita bangun ya, seperti tadi juga Mas Fajrin sampaikan, bagaimana kita bisa mengangkat dunia literasi ini bagi teman-teman disabilitas netra, baik itu sebagai konsumsi ataupun teman-teman disabilitas netra yang akan memproduksi literasi tersebut. Nah, bagi sahabat-sahabat Adi Gunawan Institute yang ingin mengetahui nih tulisan Mas Fajrin ya, bisa juga nanti setelah dunia literasi itu dipublish, bisa mengunjungi website kita ya Mas Fajrin ya, di www.adigunawaninstitute.id atau www.adigunawaninstitute.id. Nah, di situ Mas Fajrin juga sudah menuliskan tentang pentingnya literasi dan bagaimana literasi itu mampu meningkatkan kapasitas dari para disabilitas netra atau tunanetra seperti itu. Dan semoga ya Mas Fajrin, proyek ini akan berhasil dan berkembang tentunya dan bisa menjadi sebuah konsumsi publik. Jadi semua pihak, baik itu teman-teman tunanetra sendiri ataupun masyarakat luas itu sendiri bisa mendapatkan literasi yang tentunya berkualitas dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi para disabilitas netra seperti itu. Nah, Mas Fajrin, selama mengikuti program di Adi Gunawan Institute, kira-kira program apa nih atau kegiatan apa yang paling berkesan buat Mas Fajrin? Kira-kira nih selama ini. Yang paling berkesan itu ini sih Mas, maksudnya kan kalau literasi itu baru kan ya. Yang paling berkesan yang batik tadi itu loh Mas, karena juga waktu itu kan yang saya wawancarai Mas Adi, menurut saya batik ini adalah suatu tindakan yang fenomenal karena bisa dibilang untuk kalangan tunanetra itu sendiri masih sangat langka ya, sumber daya tunanetra itu yang bisa membatik, apalagi juga di tengah pandemi di mana hampir semua sektor pendapatannya teman-teman yang bergerak di bidang informal tuh kena pukulan keras. Dan Adi Gunawan Institute dengan kecerdasan dan kecerdikan tim yang dimiliki itu bisa membaca peluang bahwa kita nggak bisa selalu berdiam diri dengan pandemi. Kita tetap harus memikirkan cara-cara yang futuristik, cara-cara yang istilahnya inovatif agar tetap menjadi peluang dan bisa membantu perekonomian teman-teman netra. Jadi menurut saya yang paling berkesan batik netra ini Mas, karena bisa dibilang batik netra ini bukan hanya soal bisnis, bukan hanya soal usaha, bukan hanya soal laba, tapi bagaimana kemudian batik netra ini menjadi social planner. Jadi Adi Gunawan Institute dengan tim itu meluncurkan batik netra ini juga untuk membantu perekonomian teman-teman, dan menurut saya inilah suatu pekerjaan mulia karena ketika pekerjaan itu tidak hanya berfokus atau berorientasi pada laba, tapi juga bagaimana bisa membantu orang lain, itu menurut saya itu sesuatu hal yang sangat-sangat bagus Mas, dan semoga kedepannya semakin berkembang lah batik netra ini. Dan juga saya tanya nih dari teman-teman awas juga, teman-teman awas bilang, makin lama batik netra di Adi Gunawan Institute makin bagus ya, katanya makin keren gitu Mas, makin eye catching gitu kelihatannya daripada sebelum-sebelumnya. Itu sih Mas menurut saya yang paling berkesan. Wah, luar biasa sekali. Mas Fajrin ya, ya betul. Batik netra ini menjadi sebuah ikon perubahan sebenarnya di Adi Gunawan Institute seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Fajrin ya. Mungkin para sahabat Adi Gunawan Institute sudah mengetahui ya dari postingan-postingan atau video yang sudah kita tayangkan tentang batik netra ya. Ya mungkin ada beberapa dari para sahabat yang belum mengetahui, bisa mencari video tentang batik netra ya di channel ini. Dan khususnya juga silakan bisa mengikuti Instagram kita di @batiknetraofficial untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana batik netra ini dikembangkan dan dipasarkan. Dan yang luar biasa Mas Fajrin, batik netra ini sudah menembus pasar di luar Malang ya, bahkan pasar luar kota ya, pasar nasional sudah menembus seperti itu. Jadi pemasarannya bahkan sudah sampai di Kalimantan dan juga di Papua seperti itu. Oh, mantap sekali Mas. Udah nyampe Papua Mas ya? Iya, saya mendapatkan kabar dari jaringan kita, ternyata pembeli dari batik netra ini sudah sampai di Papua seperti itu. Jadi bukan hanya di Malang saja,
bukan hanya Iya, juga di Mas. Pulau Jawa saja, jadi seluruh wilayah ya sudah cukup merata, Iya. dan semoga ini batik netra ini akan terus berkembang, dan tentunya sahabat-sahabat tunanetra yang ingin bergabung juga bisa ikut bersama dengan kita ya. Mas Fajrin sempat mencoba dan hasilnya pengalamannya juga sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajrin. Iya. Jadi semoga Mas Fajrin, teman-teman. Dan iya, Mas. Dan mungkin ini, Mas, maksudnya pasti juga orang mikir ya, orang apalagi yang masih awam masih mikir, loh, kok bisa orang nggak bisa lihat kok membatik? Itu kan pakai visual banget. Jadi ya mungkin teman-teman bisa semakin sering inilah pantengin OA-nya Adiguna Institute di IG maupun di YouTube. Ya teman-teman bisa lihat lah bagaimana Mas Adi dan tim itu mengajarkan dengan telaten teman-teman netra, karena nggak gampang juga, tapi ternyata bisa. Jadi ya keterbatasan itu ternyata cuma dalam pikiran, Mas. Kalau kita nggak membatasi pikiran, keterbatasan itu nanti ngalah sendiri. Betul, luar biasa nih. Nah, Mas Fajrin, kira-kira apa nih manfaat yang Mas Fajrin dapat dengan mengikuti program-program di Adi Gunawan Institute? Manfaatnya lebih ini sih, Mas. Kalau untuk saya pribadi, manfaat yang kemudian saya rasakan itu bertambahnya jejaring. Oh ya, sempat kan dulu kita juga kayak manggung di mana? Di teman-teman UMM. Di situ kan juga bisa menambah jejaring. Pernah juga kita apa namanya ada acara syukuran di suatu toko yang juga waktu itu Mas Adi bilang mungkin kita bisa nanti kembangkan juga bagaimana teman-teman netra itu bisa berjualan dengan apa namanya kita modifikasi agar lebih akses. Selain itu juga belajar tentang manajemen organisasi, Mas. Bagaimana Adi Gunawan Institute ini yang bisa dibilang lingkupnya masih kecil ya. Ternyata semakin lama dengan sinergi teman-teman yang bisa dibilang masih minim ya sumber dayanya, tapi ternyata sudah menasional dan akhirnya bisa seterkenal sekarang dan menciptakan apa namanya menciptakan inovasi-inovasi yang mungkin bagi sebagian orang itu nggak mungkin, tapi sebenarnya udah mungkin. Jadi apa ya, Mas, pengalaman organisasi tentang manajemen organisasi dan juga retorika mungkin yang juga saya banyak pelajari di Adiguna Institute selama bergabung, bahwa kita tuh jangan bergerak sendiri, kita harus berjejaring karena kita disabilitas minoritas, maka dari itu semakin kecilnya kita, semakin minoritasnya kita, mari kita semakin solid, karena meskipun kita jumlahnya sedikit tunanetra, tapi kalau kita solid maka akan besar juga dampak yang bisa kita persembahkan bagi lingkungan sekitar, terutama untuk bagaimana menumbuhkan kesadaran orang-orang bahwa disabilitas netra bisa berkarya dengan segala keterbatasan yang ada apabila diberikan ruang dan peluang untuk berbuat sesuatu. Luar biasa sekali ya, Tunggu, sangat pengalaman yang menurut saya ini sesuatu hal yang sangat mahal ya, pengalaman yang sangat luar biasa dan tentu sangat bermanfaat, dan saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fajrin ya, seperti itu, dan ini bisa menjadi harapan kita semua tentunya. Nah, Mas Fajrin, harapannya ke depan untuk Adi Gunawan Institute ini apa nih, Mas? Harapan saya pribadi, semoga dengan segala daya, dengan segala pikiran yang saya punya, saya bisa memberikan yang terbaik untuk Adi Gunawan Institute. Harapannya semoga literasi Adi Gunawan Institute itu bisa semakin berkembang, agar Adi Gunawan Institute semakin dikenal menjadi lembaga pendidikan yang memberikan peluang untuk tunanetra itu mendapatkan ilmu, bisa berkarya, karena di Adi Gunawan Institute juga punya wadah untuk belajar musik, juga punya wadah untuk entrepreneur. Maka kedepannya semakin banyak orang yang kenal Adi Gunawan Institute, pemerintah juga dalam hal ini terutama pemerintah kota maupun pemerintah Kabupaten Malang, intinya pemerintah Malang Raya bisa semakin aware bahwa di Malang itu ada pergerakan teman-teman disabilitas netra yang apa ya, kalau judul tulisan kemarin, Mas, yang saya tulis di Solidar itu, Adi Gunawan Institute itu tidak banyak menuntut, tetapi memberdayakan tunanetra sehingga lebih patut. Jadi semoga jejaring Adi Gunawan Institute itu semakin lama semakin banyak juga para donatur mungkin, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang bisa bersinergi dengan
Adiguna Institute, yang juga saya dengar kemarin Mas Adi juga sudah sempat ada kerjasama Mas ya dengan UNICEF. Jadi intinya seperti itu, Adiguna Institute semakin maju, semakin banyak teman-teman netra, dan semoga teman-teman netra yang belum kenal Adiguna Institute bisa mengenal Adiguna Institute, mereka bisa keluar dari zona nyaman, bahwa tanpa merendahkan pekerjaan pijat dan musik saja, kita juga bisa bekerja loh teman-teman di sektor lain, misalnya membatik, misalnya bergerak di dunia literasi. Dan menurut saya Adiguna Institute lah tempat yang tepat untuk teman-teman mengembangkan diri, baik secara soft skill maupun hard skill, dan juga bisa memperbanyak pengalaman, karena pengalaman sesuatu hal yang tidak bisa kita beli dengan harta, tapi kita harus jalankan, dan semoga itu bisa bermanfaat bagi kehidupannya kita ke depannya, terutama untuk kemajuan dan taraf hidup teman-teman netra yang lebih baik, tanpa harus bergantung dengan orang lain. Jadi semoga hadirnya donasi itu bisa menciptakan tunanetra yang cerdas, tunanetra yang mandiri, bahwa tunanetra bisa berdaya, dan tidak hanya berdaya tapi juga memberdayakan orang lain, baik kepada disabilitas maupun non-disabilitas. Baik, luar biasa sekali. Amin, Mas. Harapan yang sangat-sangat baik, sangat mulia sekali, dan kita aminkan itu. Dan semoga, Mas, kita akan lebih berkembang lagi, dan banyak manfaat-manfaat yang bisa kita berikan bagi khususnya para tunanetra dan masyarakat pada umumnya. Baik, terima kasih banyak Mas Andi Sulfajrin Syam atas kesempatan kita bisa ngobrol bareng hari ini. Sukses selalu untuk semua kegiatannya. Terima kasih untuk semua kontribusinya di Adiguna Institute, dan semua kegiatannya, perkuliahannya, semuanya bisa berjalan dengan sukses dan sehat selalu ya Mas Fajrin. Ya. Terima kasih banyak Mas. Doa yang sama untuk Mas Adi. Siap, kita ketemu lagi nanti di kesempatan berikutnya ya Mas Fajrin ya. Iya. Baik, para sahabat Adiguna Institute dimanapun Anda berada saat ini, terima kasih telah mengikuti kegiatan atau mengikuti acara ini, di mana acara ngobrol bareng ini bisa menjadi terlaksana sebagai wujud dari perayaan Hari Disabilitas Internasional tahun 2020. Dan sekali lagi kami atas nama Adiguna Institute, saya Adi Gunawan bersama dengan Mas Andi Sulfajrin Syam, kami mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2020, dan semoga kehidupan kita para penyandang disabilitas dan masyarakat pada umumnya bisa lebih berkualitas, bisa dapat lebih inklusif, dan tentunya bersama-sama membangun kehidupan masyarakat yang mandiri, masyarakat yang berdaya, dan melibatkan penyandang disabilitas secara inklusif untuk kemajuan kita bersama. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Terima kasih dan salam sukses untuk kita semuanya.